Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk seluruh calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya Momon Darusman, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif yang terdiri dari kesimpulan, keterkaitan dengan materi sebelumnya, dan refleksi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, haruslah menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saya harus menciptakan disiplin positif pada diri setiap murid saya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu dengan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. 2. Posisi kontrol guru. Dalam melakukan perannya, guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan menyenangkan. 3. Keyakinan kelas atau sekolah. Dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid bisa dimulai dengan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif di kelas secara khusus dan di sekolah pada umumnya. 4. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan materi sebelumnya. Budaya positif terdiri dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan pendidikan yang menuntun tumbuh kembangnya kodrat murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak dan juga menerapkan peran guru penggerak, salah satunya dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk menjalankan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Visi guru penggerak.
Dalam rangka mewujudkan budaya positif yang berpihak pada murid, seorang guru harus mampu melakukan manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui rumusan visi dan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya memahami bahwa seorang guru haruslah mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif yang di dalamnya terdapat motivasi intrinsik. Dalam posisi kontrolnya sebagai seorang manajer, guru haruslah juga memperhatikan kebutuhan dasar seorang murid, seperti bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Selain itu, budaya positif juga dapat dibangun melalui keyakinan kelas untuk menambah motivasi intrinsik dalam diri seorang murid, sehingga seorang guru dapat menentukan sikap seperti apa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dan terkonsep dalam tahapan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwa penghargaan itu ternyata sama halnya seperti hukuman yang sebenarnya dapat menghancurkan potensi seseorang. Selain itu, penghargaan juga dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah: 1. Mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Mengubah hukuman menjadi restitusi. Mengubah posisi saya sebagai guru dari keempat posisi lainnya menjadi posisi seorang manajer. Pengalaman ini saya alami di minggu pertama masuk sekolah. Diawali saat saya sebagai wali kelas membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Beberapa hari kemudian, murid perwalian saya ketahuan memakai motor dengan knalpot yang bising dan sangat mengganggu. Awalnya saya sempat kesal dan marah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal kami sudah membuat komitmen untuk meyakini nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas. Salah satunya saling menghormati, menghargai, dan tidak mengganggu kenyamanan umum. Dalam kesepakatan kelas sudah disepakati bahwa apabila menggunakan motor ke sekolah dengan motor yang aman dan tidak mengganggu orang lain, saya akhirnya berusaha tenang dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah 3 tahapan saya praktikkan, murid saya menyadari kesalahannya dan berjanji untuk mengganti knalpot bisingnya, tidak mengulangi kesalahannya, dan akan terus meyakini nilai-nilai dalam keyakinan kelas kami. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah kesal karena merasa murid saya tidak mengindahkan kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian menyelesaikan masalah dengan mempraktikkan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi sangat membentuk rasa percaya diri dan memberikan keyakinan mengenai budaya positif dapat diwujudkan dengan segitiga restitusi. Dapat menyelesaikan masalah, membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah menjadi pribadi yang baik, menghargai dirinya dan juga orang lain. Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep-konsep tersebut adalah saya sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dan sudah mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus terus belajar untuk bisa jadi posisi kontrol seorang manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi yang sering saya pakai adalah posisi sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya anggap dengan memberi hukuman dan memantau dapat merubah perilaku murid menjadi lebih baik. Tetapi ternyata tidak demikian. Murid saya tetap banyak yang melanggar tata tertib dan di antaranya banyak yang tidak suka dengan saya. Setelah saya mempelajari modul ini, maka posisi kontrol terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi manajer menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri, menghargai, komitmen, dan bertanggung jawab, bukan pribadi yang pembangkang,
memendam rasa kecewa dan sakit hati. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Dengan tahapan yang lengkap, saya hanya menggunakan tahapan validasi tindakan yang salah dengan mencari tahu dan menanyakan alasan dan tindakan yang dilakukannya. Hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan diseminasi mengenai pentingnya budaya positif, melakukan kolaborasi dengan semua elemen sekolah sehingga budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah atau di rumah saja, tapi menjadi karakter murid, mengakar pada diri, dan menjadi budaya sepanjang hayat. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sukses dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.